Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Bersama saya Sri Yusriani Sarah dari Greensted Billund, Denmark. Di penghujung musim panas menyambut musim gugur saat ini. Kita berjumpa kembali dalam merangkum mata kuliah Manajemen Strategik pada sesi yang kelima. Baiklah, analisis situasi dan strategi bisnis. Mari kita rangkum seperti biasa, adanya strategic management model. Ya rekan-rekan, bisa kita baca. Semuanya juga terintegrasi dalam buku bahan ajar yang kita punyai. Poin-poin dalam mempelajari pentingnya misi dan tujuan dalam formulasi strategi ini ketika kita memahami analisis situasi dan strategi bisnis, kita tentunya tahu artinya kita harus memahami setelah menganalisis faktor internal dan eksternal yang tentu saja sama-sama mempengaruhi kesuksesan dan kemajuan atau perubahan pula dalam perusahaan. Poin-poin penting ya yang bisa kita ambil mengenai analisis situasi dan strategi bisnis ini. Yang pertama, mari kita mulai lebih banyak memahami mengenai analisis SWOT. Ya, secara eksternal, opportunities and threats-nya. Jadi kita mengetahui menganalisis peluang dari lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan, mengevaluasi ancaman atau hambatan kendala dari lingkungan eksternal yang dapat menghambat perkembangan bisnis perusahaan. Kemudian analisis internalnya dalam strengths and weaknesses-nya, jadi mengidentifikasi kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan seperti sumber daya dan kapabilitas, mengidentifikasi kelemahan internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian adanya analisis strategic fit. Ya, dalam PPT juga, poin analisis strategic fit ini menggabungkan analisis internal dan eksternal untuk menemukan kesesuaian strategis dan menentukan arah yang tepat bagi perusahaan, pengidentifikasian dan penentuan arah bisnis. Kemudian ada distinctive competencies-nya, semuanya tentu saja rekan-rekan sudah terbiasa dalam prakteknya di tempat berkarya masing-masing. Jadi menentukan kapabilitas unik yang membedakan perusahaan dari pesaing. Kemudian ketika melihat opportunities itu mengidentifikasi peluang bisnis yang bukan hanya berfokus pada kekurangan sumber daya saat ini, tapi juga pada keunggulannya secara jangka panjang. Kemudian formulasi strateginya kita, integration strategies, intensive strategies, diversification strategies, defensive strategies. Kesemua formulasi strategis tentu saja membuat rencana jangka panjang berdasarkan analisis SWOT tadi. Kemudian strategi harus mencerminkan misi, tujuan, dan kebijakan perusahaan. Masih ingat bahwa misi, bagaimana kita mengetahui alasan keberadaan organisasi. Kemudian tujuan, hasil yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Ada long term, ada short term-nya. Kemudian strategi ini selalu dikembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Dan pemilihan strategi selalu kita kembangkan analisis SWOT. Kemudian TWOS juga, TWOS Matrix, menggabungkan analisis SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi yang mungkin. Tadi adanya strategi dari kompetitifnya Porter, strategi kompetitif Porter tentang lower cost strategy, efisiensi dalam produksi dan pemasaran. Kemudian tentang differentiation strategy, diingat saja bahwa ini menawarkan nilai unik melalui kualitas, feature, atau layanan purna jual. Yang kemudian dalam diskusi kita adanya pertanyaan penting dari strateginya kompetitif Porter mengenai kompetisi berdasarkan biaya atau diferensiasi. Apakah kompetisi untuk pangsa pasar yang luas atau fokus saja pada niche marketnya. Jadi semuanya tentu saja kita harus lebih perdalam analisis
Ya, fragmented industry. Industri dengan banyaknya pesaing kecil, strategi fokus cenderung mendominasi. Kemudian consolidated industry, industri yang didominasi oleh perusahaan besar. Ketika industri matang, kemudian persaingan bergeser ke biaya dan pelayanan. Dalam merumuskan strategi bisnis, penting untuk mempertimbangkan semua faktor tersebut agar dapat membuat keputusan yang tepat untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Artinya, selama kita menerapkan analisis situasi dan strategi bisnis ini, selalu kita lihat bagaimana peluang, kemudian selalu kita antisipasi bagaimana hambatan dan ancaman ke depan. Kemudian selalu kita analisis lagi target pasar dan menghitung lagi bagaimana anggaran yang efektif dan efisien diterapkan oleh perusahaan. Kemudian juga selalu melakukan perencanaan ulang, kemudian adanya masukan-masukan semua pihak kolaborasi manajemen dan kemudian melakukan evaluasi, kemudian kembali mengembangkan strategi dan seterusnya seperti itu. Baiklah, mari kita tinjau apa implementasinya. Semisalkan kita diberikan tugas implementasi contoh strategi yang sukses. Misalnya saya sebut merek, dalam ini keluarga perusahaan kita Lego Family. Dalam merek Lego dan kemudian Apple misal ya, yang termasuk kekuatan global di market internasional. Artinya Lego itu kekuatannya, strength-nya. Brand Lego dikenal sebagai pemimpin dalam industri mainan blok bangunan. Playgoch artinya Legoch. Jadi bermain dengan baik, bermain yang apik gitu, bermain dengan indah gitu. Artinya ya kalau dalam bahasa Denmark. Jadi yang bermain itu enggak cuma anak-anak. Dari usia baru lahir sampai manula, semua memiliki jenis permainan Lego sendiri. Jadi merek Lego terkenal saat ini telah berulang tahun sampai 90 tahun. Dalam industrinya fokus dan kualitasnya tinggi. Jadi ada satu kelemahan, Lego mengetahui kelemahan ini, the weakness waktu itu terjadi tahun 2000-an, mengalami penurunan penjualan akibat ada diversifikasi produk yang terlalu luas. Kemudian setelah itu ada titik fokus setelah melakukan analisis situasi dan strategi bisnis, kemudian ada titik fokus dan mulailah mengembangkan berbagai transformasi digital teknologi di dalam tubuh Lego. Secara opportunities atau peluang, akhirnya kerjasamanya dengan franchise populer. Lego bekerja sama dengan Star Wars, kemudian dengan Harry Potter, untuk kemudian menciptakan set mainan dan makin populer dengan itu. Jadi adanya kolaborasi. Kemudian secara hambatan atau ancaman, adanya produsen mainan yang meniru blok bangunan seperti ini dengan harga yang lebih murah. Namun Lego tidak takut bersaing. Dengan strategi yang diimplementasikan, Lego memiliki differentiation strategi, yaitu menciptakan produknya yang unik melalui kerjasama lisensi dengan brand yang populer, menjadikannya berbeda dari pesaing. Mungkin saya tidak tahu perusahaan lain, tapi di Lego dalam beberapa sesi momen tertentu, misalnya ulang tahun atau ada acara tahunan, akhir tahun baru, Lego memiliki hadiah khusus yang diproduksi oleh Lego untuk karyawan dan keluarga karyawan sendiri, tidak dijual bebas. Kemudian Lego memiliki beragam produk yang unik sesuai dengan usia, latar belakang, dan berbagai ciri khas lainnya. Sehingga sampai saat ini makin populer dan penelitian-penelitian yang terbaru, Lego memiliki kerjasama yang erat tentunya dengan berbagai organisasi pendidikan dan lembaga anak-anak. Jadi di seluruh sekolah di Denmark, tidak ada sekolah yang tidak memiliki Lego Corner. Di seluruh taman permainan, Lego memberikan support terhadap berbagai variasi mainan untuk anak-anak maupun untuk beragam usia lainnya. Jadi ada di panti jompo gitu, ada Legonya juga dan berbagai variasi produk. Kemudian Lego semakin fokus dalam strateginya ini memutuskan untuk benar-benar fokus pada produk inti. Jadi blok bangunan itu sendiri dan mengurangi diversifikasi produk yang tidak relevan. Kemudian misal lagi contoh realnya adalah Apple ya. Kalau kita analisis situasi dan strategi bisnis dari si Apple, kekuatannya, dia reputasi desain produknya premium. Apple, ekosistem produknya terintegrasi dari Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Kemudian kelemahannya adalah harganya sangat tinggi bagi masyarakat yang ingin tentunya memiliki device yang seperti itu. Jadi karena harganya relatif lebih tinggi dibandingkan kompetitornya, masih banyak masyarakat lain yang membeli produk dari pesaingnya.
mirip-mirip sama Apple, gitu. Tapi kenyataannya Apple tetap memiliki pelanggan-pelanggan yang setia. Kemudian secara peluang, opportunities-nya, ekspansi dalam layanan berlangganan seperti ada Apple Music, kemudian ada Apple TV Plus dan, jenis-jenis variasi lainnya, Apple Arcade. Kemudian, dalam hal tantangan, ada ancaman mengenai persaingan ketat dalam industri smartphone tentunya. Jadi ada produsen Android tentunya ya. Tapi dalam implementasi strateginya, dia organisasi besar ini sudah menerapkan differentiation strategi yang benar-benar menekankan pada kualitas desain. Selalu R&D-nya itu berkembang, inovasi produk selalu ada, dan ekosistem yang terintegrasi antara perangkat dan layanan mereka. Broadly targeted cost leadership. Meskipun produk Apple itu cenderung harganya memang tinggi secara nominal, tapi ada produk yang memang berkualitas bagi para pelanggannya. Jadi mereka telah memperkenalkan varian produk dengan harga yang worth it, lebih terjangkau untuk meraih pasar yang lebih luas. Jadi kemudian mereka menciptakan beberapa produk misalnya SI-nya itu. Jadi kemudian, perusahaan ini kita bisa simpulkan Lego dan Apple ini telah berhasil menerapkan strategi, selalu menganalisis situasi dan strategi bisnis, sehingga benar-benar menghadapi tantangan di pasar dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk mencapai kesuksesan global hingga saat ini. Lego berhasil kembali bangkit dari krisis di era 2000-an dan fokus pada core produknya, kemudian Apple terus inovatif dan memperluas ekosistem produk dan layanan mereka. Itu contoh realnya rekan-rekan, semoga bermanfaat dan senantiasa semangat belajar, semangat berprestasi. Happy learning, happy working. Saya Serius Liani Sarah dari Lego Campus di Lunderman. Sampai jumpa lagi di manajemen strategi berikutnya sesi 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.